Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Hadirin rahimakumullah, terlebih kita sudah berada di bulan Syawal, bulan di mana yang mengiringi bulan Ramadan. Hendaknya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini kita tetapkan dan kita kuatkan lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, sehingga ada athar, ada bekas yang kita tinggalkan dari Ramadan yang sudah kita lalui. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang hubungannya hablum minallah dan ibadah yang hubungannya hablum minan nas. Dan dua ini haruslah berjalan seiring. Salat kita, puasa Ramadan kita ataupun puasa sunnah kita, demikian juga zakat kita, ini adalah ibadah yang merupakan hablum minallah atau haqqullah yang harus kita tunaikan. Selain itu ada jenis ibadah lain yang disebut dengan ibadah yang hubungannya dengan hablum minan nas. Seperti kita bersilaturahim, seperti itu yang mengunjungi kita ketika kita mengunjungi orang tua kita, mengunjungi kerabat kita dengan meminta maaf, dengan meminta pertolongan dan juga dengan bermusamahah atau bertegur sapa, maka ini adalah yang disebut dengan ibadah hubungannya dengan hablum minan nas. Maka dua ini harus berjalan seiring. Ini yang pertama. Kemudian selain itu dari jenis ibadah ini, ada kalanya ibadah-ibadah tersebut menemukan momentumnya. Sebagai contoh, momentum doa, waktu yang sangat pas untuk doa adalah ketika kita selesai dari sholat. Momentum yang pas untuk mengijabahkan atau memanjatkan doa-doa kita adalah di tengah malam. Ini adalah sebuah momentum, adalah sebuah waktu yang pas di mana doa-doa kita insyaallah Allah ijabah karena waktunya adalah waktu-waktu yang mulia. Ini yang dimaksud dengan momentum, waktu yang pas di mana ibadah-ibadah itu insyaallah tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga di bulan Syawal ini. Di bulan Syawal ketika kita di bulan Ramadan sudah melaksanakan ibadah Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, di mana ibadah puasa kita insyaallah menjadikan kita umat yang bertakwa, maka hendaknya kita jangan melupakan ibadah yang hubungannya dengan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bergegaslah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan juga kepada surga di mana luasnya adalah semisal luas langit dan bumi. Surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Orang-orang yang meminta maaf, orang-orang yang menahan amarahnya, dan juga orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita, jika kita ingin takwa kita ini benar-benar takwa yang seutuhnya, jika kita ingin ibadah Ramadan kita ini membentuk kita sebagai pribadi yang bertakwa, maka hendaklah kita persiapkan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki ciri-ciri takwa. Di antara ciri-ciri takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang berinfak, orang yang memberikan sebagian hartanya fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita, saudara-saudara kita dan guru-guru kita sudah melakukan ini ketika bersilaturahim di bulan Syawal, di momentum Idul Fitri. Mereka memberikan infak, memberikan sedekah buat anak-anak, bahkan memberikan sedekah untuk kerabat-kerabat yang jauh. Ini adalah sifat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit, baik maupun dalam keadaan lapang.
Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa. Apabila kita ingin puasa Ramadan kita membentuk kita yang bertakwa, maka persiapkanlah kita untuk menjadi orang-orang dengan ciri takwa yang berikutnya, yaitu wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan diri dari amarahnya. Hadirin rahimakumullah, momentum Idul Fitri atau bulan Syawal ini adalah bulan di mana waktunya sangat pas untuk mengekang amarah kita. Ketika ada orang yang memohon maaf kepada kita, ketika ada orang yang meminta agar dihalalkan kesalahan-kesalahannya, maka hendaknya di bulan Syawal ini, di momentum Idul Fitri ini, hendaknya kita mengekang amarah kita. Hendaknya kita tidak membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil, atau kita lebih mengecilkan masalah-masalah yang besar, sehingga amarah kita ini bisa kita kekang dan bisa kita sifat berikutnya, yaitu al-afina 'anil nas, sehingga kita bisa untuk mengampuni dosa-dosa, mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang sudah ada pada diri kita. Kemudian yang terakhir hadirin disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ini adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Demikian juga yang memaafkan, mengekang, terlebih dari itu kemudian memberikan sesuatu yang lebih lagi, berupa hadiah-hadiah, berupa bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya, berupa sesuatu yang menyenangkan orang yang diberi, maka ini disebut sebagai muhsinin. Muhsinin adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan lebih dibanding batasan umum. Ini semua adalah sifat-sifat orang bertakwa, di mana kita menemukan waktunya, menemukan momentumnya ada di bulan Syawal ini, pada momentum Idul Fitri ini. Dan ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita, sudah dilakukan oleh orang tua kita yang dulu. Kemudian yang ketiga hadirin, selain momentum dari Idul Fitri dan juga sifat orang bertakwa, yang perlu kita perhatikan bahwasannya di bulan Syawal ini, pada momentum Idul Fitri ini, hendaknya kita memperbanyak silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Barang siapa yang memiliki kesalahan untuk saudaranya, baik pada harga diri saudaranya atau pada sesuatu, maka hendaklah falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaklah dia meminta halal kesalahan itu dari saudaranya pada hari ini. Ini adalah dasar hadis tentang halal bihalal, di mana kata halal bihalal diambil dari falyatahallalhu, maka hendaklah, kata Rasulullah, orang itu meminta halal atau meminta maaf kepada saudaranya, di mana dia telah merugikan saudaranya baik dalam harga diri maupun dalam segala hal yang selain harga diri. Maka halal bihalal ini biasa dilakukan oleh orang tua kita dulu, oleh ulama-ulama kita dulu. Ketahuilah bahwa sungguhnya halal bihalal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti itu sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang menyalahi sunnah, tetapi justru sunnah sekali kita meminta maaf di bulan ini, di bulan Syawal, di mana ketika Ramadan, ketika puasa sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah insyaallah, maka halal bihalal atau meminta maaf ini akan menghapuskan dosa kita yang hubungannya dengan hablum minan nas, sehingga kita benar-benar sempurna hubungan kita dengan Allah, sempurna hubungan kita dengan sesama manusia. Yang terakhir hadirin, momentum halal bihalal ini juga akan menemukan satu bentuk lagi, bentuk yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, kemudian juga ingin disebutkan kebaikannya nanti setelah dia tiada, falyasim rahimah, maka hendaklah dia menyambung saudaranya. Artinya bersilaturahim, kita menyambung kembali kerabat kita yang sudah lama kita tidak temui. Ditambahkan lagi dengan memberikan sebagian-sebagian atau dengan menetapkan sifat-sifat orang bertakwa dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.